Kediri, kota tertua dengan penduduk terpadat ketiga di Jawa Timur. Sejarah panjang kerajaan-kerajaan yang pernah ada di daerah ini meninggalkan seni dan budaya yang autentik untuk masyarakat setempat. Salah satu cara mereka mengenal para leluhur adalah dengan melestarikan kesenian dan kebudayaan yang diwariskan. Seni tari jaranan merupakan salah satu warisan budaya terbesar yang ada di Kediri. Jaranan merupakan kesenian yang terlahir dari rakyat Kediri sejak abad ke-11. Tak heran jika kota ini identik dengan jaranannya. Namun, di tengah suburnya kebudayaan jaranan, ada pula kebudayaan lain yang mempertahankan eksistensinya di Kediri. Paguyuban Singojoyo Argo Kelut merupakan pelopor masuknya kebudayaan tari reog Ponorogo di Kediri pada tahun 1971. Paguyuban ini beroperasi di Desa Jagul, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Meskipun memiliki latar belakang cerita yang hampir sama tentang perjuangan para pangeran untuk merebut hati putri kerajaan Kadiri, Dewi Songgolangit. Namun, tari reog memiliki ciri khas tersendiri yang menjadikannya identitas asli Ponorogo. Nama saya Warisanto, lengkapnya Dr. Hades Warisanto. Saya dinas di pendidikan. Yang pertama itu menjadi guru selama 13 tahun langsung diangkat kepala sekolah. Karena dari kalangan pendidik atau kepala sekolah itu yang dipandang mampu saya untuk menangani masalah kesenian. Masalah reog ini yang pertama tahun 71. Ini pada saat itu kepala desanya Mbah Mantan atau Pak Madi membeli reog ini, kemudian diteruskan sampai sekarang. Itu yang pertama, ketuanya Pak Bakri, kemudian yang kedua Pak Joni, yang ketiga Pak Wiyoso, yang keempat saya mulai tahun 2017. Ngeceknya kemudian Pak Mantan, lurah beri murah Pak Madi, Pak Temorjo, sing ngecek reog. Lah niku sian, sing tumbas niku desa. Sing gadah saben-saben tarik damel tumbas reog niku. Nyapa to Jagul kok dibentuk reog Ponorogo. Lah niku ngeten. Sakderenge riyen jaman sebelum tahun 60-an kan sampun wonten reog jaranan Ponoragan istilahnya ngeten riyen. Jaranan Ponoragan niku sarane anggotane pun sepuh-sepuh kan pun telas. Dan ini pun jarak sampai tahun 71 niku desa ingin membentuk reog Ponorogo. Pada saat itu diberi nama Paguyuban Reog Karya Muda sampai tahun 2017. Generasi pertama yaitu saya, Toyo, jadi saya, Toyo, Suraji, dan Guminto. Ini jadilnya itu. Pak Akad ngegong, Pak Amin Catem ngenong, Pak Musman niplung, Pak Jogoboyo barong. Lah niku lajeng ngangklung Pak Swandi Bayan kali Pak ngajeni lungsur. Ndawe kali Pak Simin niku. Dapang klone pas sian pakaian pas itu.
Karena saya mulai tahun 2017 ini ditunjuk sebagai ketua paguyuban, maka saya sekuat tenaga untuk mengembangkan kesenian yang ada di Desa Jagul ini, yaitu Reog Singojoyo Argo Kelut. Maka itu adik-adik, teman-teman ini setiap saat mengumpul, Mas. Kumpul, mungkin ya tabuhan, mungkin ya ada yang belajar barong, ganong. Kemudian pada saat cuaca cerah, ini adik-adik dari anggota ini sama latihan barong itu di halaman sini. Perkenalkan, saya Relik Baru Priambodo, merupakan salah satu anggota dan tim pengembang di dalam paguyuban Singojoyo Argo Kelut. Untuk paguyuban ini sebelum pandemi rutinitas latihan setiap hari Sabtu malam. Jadi malam minggu itu untuk kegiatan pemuda sini agar ada kegiatan dan tidak mengarah ke hal negatif seperti narkoba, minuman keras atau kejahatan yang lainnya, kita membuat suatu wadah, yaitu wadah berkesenian Reog Ponorogo setiap malam minggu, malam Sabtu malam. Kegiatan tersebut antara lain latihan tari dan tabuhan. Tabuhan itu musik reog. Setelah adanya pandemi, selama dari 2020 awal itu kita vakum. Kegiatan-kegiatan seperti rutinitas latihan itu terhenti. Akhirnya, tetapi untuk yang latihan tari, kita masih pada awal pertengahan 2021 kita menyelenggarakan lagi latihan tari, khususnya tari jatil itu setiap Jumat sore di gedung Serbaguna Desa Jagul. Itu kita menggerakkan lagi kegiatan latihan agar komunitas kita ini tidak vakum, tetap terlihat ada kegiatan. Paguyuban Seni Reog Ponorogo Singojoyo Argo Kelut merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan non-profit. Dalam artian kita tidak mengharapkan keuntungan dari perkumpulan ini. Justru kita sebagai komunitas masyarakat ingin mengedukasi masyarakat khususnya wilayah Jagul dan Kediri ini. Salam budaya, saya Handi Margono. Di sini saya sebagai penggerak dan administrator di Paguyuban Seni Reog Ponorogo Singojoyo Argo Kelut. Saya mulai masuk paguyuban ini di tahun 2008 dan di awal-awal saya ikut di paguyuban ini, saya sebagai player atau pemain. Di situ saya masih belajar, terus mulai tahun 2009 saya mulai masuk dalam kepengurusan, dan di situ saya mengajak teman-teman segenerasi saya di Desa Jagul untuk ikut bergiat di kesenian ini. Saiki njajal kaplak.
Terus apa? Jok. Nah, saya rata mendalam, Ayo. Nah, kebat. Nah, kaplakno, kebatno, gulungno. Ayo. Bisa lah, yuk. Ya, nah yo, orang ini rada kelap yo. Evan, Evan. Anjok ayo. Banyak pencapaian-pencapaian yang sudah dilalui. Contohnya tahun 2010 kami bisa ikut event Grebeg Suro di Ponorogo. Terus tahun 2018 kami sudah melegalkan secara hukum paguyuban ini menjadi komunitas budaya di masyarakat. Dan di tahun 2018 itu juga kami mampu menggapai program fasilitasi dari pemerintah sehingga kami mampu melengkapi peralatan, terus inventaris, properti yang dibutuhkan dalam kesenian kami. Terkait permasalahan yang kadangkala terasa itu, kami swadaya di lingkungan masyarakat pedesaan yang tidak semua terlibat dalam organisasi ini bisa untuk diajak berdiskusi. Jadi untuk saat ini yang menjadi penggerak atau pemikir di organisasi Paguyuban Seni Reog Singojoyo Argo Club ini ya saya dan adik saya yang sekarang sedang menempuh pendidikan di Institut Seni Surakarta. Jadi untuk teknis di lingkungan kampus dia di ISI Solo, dia banyak memberi informasi-informasi untuk perkembangan dunia seni, dan saya di rumah yang mengerjakan secara teknis apa yang telah diinformasikan adik saya itu. Pernah saya atau perwakilan dari organisasi ini mengajukan kritik, menyampaikan kritik terhadap Dinas Pariwisata waktu itu tahun 2018 karena saya merasakan kondisi kesenian di Kabupaten Kediri ini memang dalam kondisi yang tidak sehat. Misalnya masyarakat atau pelaku seni di pedesaan itu tidak tahu apa-apa tentang bagaimana mereka harus melangkah dan mau di model seperti apa. Para pelaku seni tradisi di daerah ini memang tidak tahu arah. Nah, oleh sebab itu perlu peran dari pemerintah untuk membina, mengawasi, dan mensosialisasi setiap informasi-informasi untuk perkembangan seni-seni tradisi di daerah. Ya memang kalau di Kediri itu kan ada 2 daerah pemerintahan, satu Kabupaten Kediri, satu di Kota Kediri. Ya dari kita sendiri, dari pemerintahan, terutama di pemerintahan di Kabupaten Kediri, dan karena wilayahnya yang luas,
dan cakupannya yang banyak, itu ada 1000 lebih kelompok seni, sedangkan untuk pembina-pembinanya itu masih kurang. Jadi akhirnya beberapa kesenian itu sempat kurang terbina dengan baik. Contoh terutama untuk reog ya, itu kurang sekali dalam pembinaannya, dan tampilannya pun hanya pada saat event-event tertentu yang dibiayai ataupun yang diadakan oleh pemerintah daerah. Jadi sedangkan untuk pembinaan juga kurang, karena ya memang ada sedikit egosentris terhadap keseniannya, karena dianggap itu adalah kesenian dari Ponorogo, sehingga pembinaannya pun tidak begitu dilakukan dengan masif. Karena masyarakat Kediri ini sudah familiar dengan kesenian jaranan. Jadi ketika kami membawa kesenian dari luar daerah itu suatu tantangan untuk eksistensi kami untuk mendapat pengakuan, walaupun di beberapa kesempatan ketika dalam pagelaran masyarakat pun juga tidak kalah antusias dengan ketika mereka menonton kesenian jaranan. Perkembangan reog di luar Ponorogo itu menurut saya sah-sah saja, karena reog dimanapun berada pasti identitas yang melekat pada reog pasti reog Ponorogo, nggak ada reog Kediri, nggak ada. Makanya itu beberapa waktu kemarin reog itu menjadi salah satu warisan budaya tak benda dan disahkan oleh UNESCO. Memang untuk DK4 atau Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri maupun Kota Kediri itu sempat terjadi yang namanya sempat bubar atau sempat tidak ada beberapa tahun itu sudah. Kemudian mulai tahun 2022 ini Kabupaten Kediri mengawali di bulan Januari itu melantik Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Salah satu anggotanya adalah saya. Maka dari situ saya juga merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk bisa mengayomi dalam pembinaan ke semua leading sektor kebudayaan maupun kesenian. Kebetulan saya sendiri di Komisi Seni Tari, Jaranan, dan termasuk di dalamnya adalah reog, sehingga saya mau tidak mau, suka tidak suka juga harus semuanya terbina dengan baik, supaya kesenian dan kebudayaan di Kediri ini bisa terayomi, bisa terbina semua dengan baik. Harapan saya selaku anggota Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri untuk semua kesenian maupun kebudayaan yang ada di Kabupaten Kediri semua bisa tetap lestari, bisa terayomi dan terbina dengan baik, sehingga terjadi adanya kesenian-kesenian yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kesenian itu kan luas. Itu sing nggih enten jaranan, enten napa. Lah pesen kula, mugi-mugi sedaya niku jaranan nggih seneng, reog nggih seneng, tontonan sanese nggih seneng. Dadine seni niku mboten pripun nggih. Sedaya kesenian niku saged seneng. Yen mengke saged napa nggih? Tiang-tiang niku iso upamane enten
salah sijine reok sing kok sadake kepertateh-tateh rada amoh ra nek sing dandani. Niku mengke tumbuh kiyambak, tumbuh inisiatif untuk membangun lagi ngoten lho. Rek jaranan nggih ngoten sedaya niku kok penting sae nggih. Kita sebagai paguyuban seni kerakyatan ingin menjadi suatu contoh bagi paguyuban kerakyatan yang lain untuk memperbaiki dalam hal manajemen, baik di manajemen pertunjukan maupun manajemen keorganisasian. Paguyuban Seni Reog Ponorogo Singojaya Argo Kelut. Maju, maju.